Dalam perlakuan terpajuan pada sewa sendiri itu ada tiga. Nah, yang pertama itu di mana pajak penghasilan PPh atas sewa. Itu ada dua, di mana ada penyewa wajib pajak dan atau pemotong pajak, dan penyewa perorangan atau bukan pemotong pajak. Nah, penyewa wajib pajak dan atau pemotong pajak itu jika sewa tanah atau bangunan itu akan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, tarifnya itu sebesar 10% dari jumlah bruto. Nah, sifatnya itu bersifat final. Nah, sedangkan sewa selain tanah atau bangunan itu juga akan dikenakan PPh. Nah, dikenakannya di PPh pasal 23. Tarifnya sebesar 2% dari jumlah bruto jika penyewanya itu merupakan badan usaha. Nah, yang kedua itu penyewa perorangan bukan pemotong pajak, di mana penyewa tidak wajib memotong pajak, tetapi pihak yang menyewakan tetap harus melaporkan penghasilan sewanya dalam PPh orang pribadi atau badan. Nah, selain ada pajak penghasilan PPh atas sewa tersebut, ada juga pajak pertambahan nilai atau disebut juga PPN, di mana jika sewa yang diterima oleh pemilik aset itu merupakan jasa, maka pemilik aset itu harus wajib membayar pajak pertambahan nilai tersebut PPN tersebut atas jasanya. Tarif PPN-nya itu yang berlaku tuh sebesar 10% dari jumlah jasa yang diterima. Nah, sedangkan yang ketiga itu ada pajak penghasilan kena pajak atau PKP, di mana dalam PKP sendiri sewa yang diterima oleh pemilik aset itu merupakan penghasilan kena pajak atau PKP tersebut dan harus dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan atau SPT tahunan PPh. Seperti yang sudah diketahui pada soal pada nomor 10 tersebut, itu diketahui bahwa harga beli mobil itu sebesar 80 juta dan harga jual mobil tersebut itu sebesar 60 juta, di mana tanggal pembeliannya itu tanggal 16 April tahun 2010 dan tanggal penjualannya itu dijual pada tanggal 25 Juli tahun 2011. Nah, di dalam soal tersebut itu dia menggunakan metode penyusutan yaitu garis lurus, di mana dan soal ini juga belum diketahui penyusutan tahun pada tahun 2011 itu belum terhitung. Sedangkan ditanya pada soal itu besarnya penyusutan tahun 2011 dan laba atau rugi secara fiskal atas penjualan kendaraan tersebut. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut itu kita harus melakukan beberapa langkah-langkah. Langkah pertama itu kita harus menghitung penyusutan per tahunnya. Nah, penyusutan per tahun itu sama dengan harga beli dibagi dengan masa manfaat. Nah, seperti yang diketahui, masa manfaat kendaraan itu biasanya itu kurang lebih 5 tahun, maka harga belinya tadi 80 juta dibagi dengan masa manfaatnya itu 5 tahun, maka akan menghasilkan 16 juta per tahun. Nah, langkah yang kedua kita harus menghitung penyusutan pada tahun 2010, di mana mobil yang dibeli tadi itu kan pada tanggal 16 April tahun 2010, maka penyusutannya itu dihitung dari mulai April dia beli itu sampai hingga Desember, kurang lebih itu selama 9 bulan. Maka penyusutan tahun 2010 itu ada 16 juta dikali dengan selama 9 bulan tadi dikali 9 dibagi dengan 1 tahun itu ada 12, maka dibagi dengan 12 maka akan menghasilkan 12 juta. Nah, langkah yang ketiga itu kita harus menghitung penyusutan pada tahun 2011. Nah, di mana mobil tersebut tadi kan dijual pada tanggal 25 Juli tahun 2011, berarti penyusutan tahun 2011 itu dihitung dari mulai Januari sampai Juli, itu kurang lebih selama 7 bulan. Maka penyusutan per tahun 2011, maka dari hasil penyusutan per tahun tadi 16 juta dikali dengan masa 7 bulan tadi dibagi dengan 1 tahun itu 12 bulan, maka akan menghasilkan 9.333.303 rupiah. Nah, yang ke langkah keempat kita itu harus menghitung akumulasi penyusutan, di mana dalam akumulasi penyusutan itu penyusutan pada tahun 2010 ditambah dengan penyusutan pada tahun 2011, di mana penyusutan pada tahun 2010 itu yang terhitung itu ada 12 juta ditambah penyusutan tahun 2011 itu ada 9.333
rupiah, maka akan menghasilkan 21.333.333 rupiah. Nah, langkah yang kelima, kita harus menghitung nilai buku saat dijual itu berapa. Nah, nilai buku itu rumusnya harga beli dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Harga belinya yang kita ketahui tadi itu ada 80 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutannya tadi setelah dihitung dari penyusutan 2010 ditambah dengan penyusutan tahun 2011 menghasilkan 21.333.333 rupiah, itu akan menghasilkan 58.666.660 rupiah. Nah, langkah yang terakhir kita harus menghitung, misalnya ketika laba ya, laba secara fiskal. Nah, kita menghitung laba rugi penjualannya. Nah, rumusnya itu harga jual dikurangi dengan nilai buku tersebut tadi. Harga jualnya seperti yang sudah diketahui pada soal tersebut itu 60 juta dikurangi dengan nilai bukunya tadi itu menghasilkan 58.666.660 rupiah, maka akan menghasilkan 1.333.333 rupiah. Jadi kesimpulannya, besarnya penyusutan pada tahun 2011 itu nominalnya itu sebesar 9.333.333 rupiah. Nah, sedangkan laba penjualan kendaraan tersebut tadi itu sebesar 1.333.333 rupiah. Seperti yang diketahui pada soal 12 itu diketahui bahwa harga komputernya itu tadi sebesar 4 juta dan tanggal pembeliannya itu pada tanggal 31 Oktober 2011 dan tahun perhitungannya itu kan dimulai dari tahun 2011 otomatis. Jadi bulan Oktober 2011 itu hanya tersisa 2 bulan, hanya bulan November dan Desember. Nah, umur manfaatnya dia di soal itu terpacu pada menurut pajak. Nah, menurut pajak sendiri itu biasanya umur manfaatnya itu 4 tahun sebesar 25% per tahun untuk straight line dan 50% untuk double declining bills. Nah, sedangkan ditanya pada soal sendiri itu berapa biaya penyusutan pada tahun 2011 berdasarkan ketentuan pajaknya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut itu kita harus melakukan beberapa langkah. Yang pertama itu dengan menggunakan metode straight line atau metode garis lurus, di mana penyusutan per tahun itu rumusnya itu harga perolehan dibagi dengan umur manfaat. Jadi harga perolehannya tadi itu harga belinya itu 4 juta dibagi umur manfaatnya tadi sesuai dengan pajak itu 4 tahun, maka akan menghasilkan 1 juta. Nah, yang angka yang kedua kita harus menghitung penyusutan tahun pada tahun 2011, yaitu kan tadi tersisa hanya 2 bulan saja, yaitu bulan November dan bulan Desember. Nah, penyusutan pada tahun 2011 itu rumusnya penyusutan per tahun dibagi dengan 12 bulan dikali dengan sisa bulan tersisa dikali dengan 2 bulan. Maka penyusutan per tahun itu tadi kan sudah dihitung akan menghasilkan 1 juta dibagi dengan 12 bulan dikali dengan sisa bulan tadi kan dikali 2 maka akan menghasilkan sebesar 166.660 rupiah. Nah, langkah yang ketiga kita perlu menghitung metode double displacing balance. Nah, di mana penyusutan tahun pertama itu sama dengan tarif dikali dengan harga perolehan. Nah, tarifnya tadi itu sebesar 50% dikali dengan harga perolehan tadi itu harga belinya itu 4 juta, maka akan menghasilkan 2 juta. Nah, sedangkan penyusutan untuk tahun 2011 sendiri sisa dari bulan November sampai Desember tadi 2 bulan tadi itu penyusutan per tahun 2011 itu rumusnya sama, penyusutan per tahun dibagi 12 bulan dikali dengan sisa bulan tadi, maka akan menghasilkan penyusutan per tahun tadi kan menghasilkan 2 juta per tahun pertama tadi menghasilkan 2 juta dibagi dengan 12 bulan dikali dengan sisa 2 bulan tadi, maka akan menghasilkan sebesar 333.333 rupiah. Di mana dapat disimpulkan bahwa hasil dari menggunakan